Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dan membuat video presentasi kali ini. Di sini saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Masyura Awali Zahra, Arda Elita Asyifa, dan Ajeng Anissa Ulfatul Azizah. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi yang berjudul pengembangan produk media Smartbox untuk pembelajaran PKN pada materi Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dasar. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari kelompok kami. Pendidikan merupakan suatu sarana yang dapat meningkatkan berkualitas dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat dan ilmu pengetahuan dengan membentuk individu yang berkualitas dan berkarakter, sehingga diharapkan individu tersebut pandangan yang luas di masa depan. Mengingat pentingnya peran pendidikan dalam membentuk suatu individu dalam masyarakat, maka upaya peningkatan kualitas pendidikan harus selaras dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas. Hanik dan Harsono 2020. Implementasi kurikulum merdeka identik dengan pengembangan karakter peserta didik yang dapat dikembangkan dari kegiatan kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dan intrakurikuler berupa mata pelajaran wajib. Salah satunya adalah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila termasuk dalam salah satu mata pelajaran wajib di sekolah, baik pada jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang bertujuan menanamkan pengetahuan ideologi negara serta mengembangkan perilaku yang baik, sehingga diharapkan hal ini mampu mendorong terbentuknya individu memiliki pandangan hidup berdasarkan wawasan Pancasila, menciptakan masyarakat berintegrasi, toleran, berkarakter, dan generasi yang cerdas, peka sosial, serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Rizkiawan dan Paksi 2022. Namun, pada kenyataannya proses pembelajaran pendidikan Pancasila identik dengan proses pembelajaran yang monoton dan kurang dalam menggunakan media pembelajaran, sehingga ketertarikan peserta didik dalam pemahaman materi, khususnya pada salah satu materi penting yaitu hak dan kewajiban di sekolah dasar, dirasa kurang. Smartbox mampu dijadikan sebagai solusi media pembelajaran yang efektif dalam peningkatan minat dan pemahaman peserta didik dalam mempelajari suatu materi. Dibuktikan dari beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa media Smartbox mampu mendorong pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Budiarti 2020, serta penelitian Amelia dan Suratmi 2023 yang menyatakan bahwa Smartbox valid dan praktis dalam meningkatkan hasil pembelajaran serta berpikir kritis peserta didik pada materi fotosintesis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana media Smartbox dapat menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan partisipasi siswa pada materi Pancasila. Peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul pengembangan produk media Smartbox untuk pembelajaran PKN pada materi Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana proses pengembangan produk media Smartbox untuk pembelajaran PKN pada materi Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dasar. Dan yang kedua, apakah media Smartbox efektif dalam meningkatkan partisipasi siswa pada materi Pancasila? Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan uraian penelitian ini, rumusan masalah tujuan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui proses pengembangan media Smartbox yang sesuai untuk pembelajaran materi Pancasila, serta untuk mengkaji efektivitas media Smartbox dalam meningkatkan partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu tujuan khusus
mendeskripsikan proses pengembangan media smartbox yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mengetahui kelayakan media smartbox sebagai alat bantu pembelajaran berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media. Kemudian menguji respon siswa terhadap penggunaan media smartbox dalam pembelajaran Pancasila. Kemudian menganalisis peningkatan partisipasi siswa setelah menggunakan media smartbox dalam proses pembelajaran. Kemudian memberikan alternatif media pembelajaran yang inovatif dan interaktif untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Agar tidak terjadinya penyimpangan masalah dari penelitian yang akan dilaksanakan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel bebas atau X dalam penelitian ini adalah media smartbox. 2. Variabel terikat atau Y dalam penelitian ini adalah partisipasi siswa. 3. Sifat penelitiannya yaitu R&D. 4. Subjek yaitu siswa kelas 3 SD Negeri 1 Rejasari. 5. Objek yaitu partisipasi siswa pada materi Bhinneka Tunggal Ika. 6. Tempat penelitiannya di SD Negeri 1 Rejasari. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperkaya kajian teoritis mengenal penggunaan media pembelajaran interaktif, khususnya media smartbox, dalam pembelajaran materi Pancasila. 2. Manfaat secara praktis, yaitu bagi guru dan orang tua, penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah wawasan dalam memilih media pembelajaran yang tepat untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dalam memahami nilai-nilai Pancasila. Kemudian bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dan inovasi dalam penyusunan strategi pembelajaran yang lebih menarik dan partisipatif. Kemudian bagi siswa, penggunaan media smartbox dapat membantu siswa lebih aktif, kreatif, dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran materi Pancasila. Kemudian bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi pengalaman dan pengetahuan baru dalam mengembangkan media pembelajaran serta menilai pengaruhnya terhadap partisipasi siswa. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media smartbox adalah sebuah alat bantu pembelajaran berbentuk kotak yang berisi kartu bergambar tulisan atau benda-benda yang lain relevan dengan materi pembelajaran. Alat ini dirancang untuk menarik perhatian siswa dan membantu mereka dalam memahami konsep yang diajarkan secara lebih visual dan interaktif. Media ini dinilai mampu menarik perhatian siswa dan mendorong keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Penggunaan media smartbox memungkinkan siswa untuk menyusun, mengeksplorasi, dan merefleksikan materi secara menyenangkan. Oleh karena itu, smartbox berpotensi menjadi solusi dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam memahami nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara efektif dan efisien, membantu siswa memahami dan menguasai materi dengan lebih menarik dan bermakna. Ini bisa berupa objek, fisik, teknologi, atau kombinasi keduanya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengalaman belajar dan hasil belajar siswa. Baik, materi yang selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2004 mengidentifikasi 8 manfaat media dalam penyelenggaraan proses belajar dan pembelajaran, yaitu yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, media pembelajaran dapat mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan karena jarak. Yang keempat, media pembelajaran dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu. Yang kelima, media pembelajaran dapat digunakan untuk memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang tidak dapat diulang kembali atau telah terjadi di masa lampau. Yang keenam, media pembelajaran memungkinkan adanya kontak langsung dengan masyarakat atau alam dan lingkungannya. Yang ketujuh, media pembelajaran
memberikan kesamaan dalam pengamatan terhadap sesuatu objek. Dan yang kedelapan, media pembelajaran dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Adapun fungsi media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan pengamatan pribadi murid. Yang kedua, media pembelajaran dapat mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan karena jarak. Yang keempat, media pembelajaran dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu. Yang kelima, media pembelajaran dapat digunakan untuk memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang tidak dapat diulang kembali atau telah terjadi di masa lampau. Yang keenam, media pembelajaran memungkinkan adanya kontak langsung dengan masyarakat atau dengan alam atau lingkungannya. Yang ketujuh, media pembelajaran memberikan kesamaan dalam pengamatan terhadap sesuatu objek. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian media smart box. Media pembelajaran smart box adalah alat bantu belajar berupa kotak kecil yang berisi materi pelajaran, gambar, dan elemen interaktif lainnya. Smart box dirancang untuk meningkatkan interaksi siswa, membuat pembelajaran lebih menarik, dan memfasilitasi pemahaman konsep secara kreatif. Adapun manfaat media smart box. Yang pertama, cocok untuk segala usia terutama bagi siswa SD atau madrasah. Yang kedua, dapat mencakup banyak subjek. Yang ketiga, visual yang menarik. Yang keempat, interaktif dan proyek langsung. Dan yang kelima, bisa didasari pada topik apapun. Adapun kelebihan media smart box. Yang pertama, dapat dilengkapi dengan warna-warni sehingga lebih menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, pembuatannya mudah dan harganya murah dan mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Yang keempat, dapat membantu meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap peristiwa yang tidak bisa dihadirkan dalam kelas. Dan adapun kekurangan media smart box. Yang pertama, memerlukan keterampilan dan ketelatenan. Yang kedua, tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Yang ketiga, memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Dan yang keempat, itu tuh mudah rusak. Selanjutnya itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam konteks pembelajaran, Pancasila tidak hanya dipelajari sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Tujuan utama dari pembelajaran Pancasila adalah untuk membentuk warga negara yang berkarakter, memahami nilai-nilai kebangsaan, dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Selanjutnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Secara bahasa, Bhinneka memiliki arti yaitu beraneka ragam. Tunggal memiliki arti yaitu satu, dan ika memiliki arti yaitu bila kita gabungkan ketiga kata tersebut, maka secara bahasa Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam satu itu. Kemudian agar penerjemahan tidak terlalu kaku, maka Bhinneka Tunggal Ika secara bahasa dapat diartikan menjadi berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu satu, komponomitor; dua, tidak bersifat skaterin dan eksekutif; tiga, tidak bersifat formalistik; yang keempat yaitu bersifat konvergen. Berikutnya yaitu penelitian yang relevan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah hasil penelitian Sari 2021. Yang kedua itu hasil penelitian Sitanggung 2020. Selanjutnya itu asesmen. Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini dibangun ada beberapa asesmen sebagai berikut. Satu, siswa sekolah dan dasar pada umumnya memiliki gaya belajar visual dan kinestetik, sehingga media pembelajaran yang melibatkan elemen visual dan aktivitas fisik seperti smartbook dapat meningkatkan minat dan partisipasi belajar. Yang kedua yaitu media smartbook mampu
mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, karena media ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi materi secara langsung. Selanjutnya itu peningkatan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran akan berpengaruh positif terhadap pemahaman materi. Selanjutnya itu guru membutuhkan inovasi media pembelajaran yang praktis. Yang selanjutnya yaitu materi tentang jenis desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian research and development atau yang disebut juga dengan R&D. Metode research and development atau R&D adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengembangan produk, proses atau layanan baru atau penyempurnaan terhadap yang sudah ada. Metode ini sering digunakan dalam bidang teknologi, pendidikan, ilmu farmasi, dan industri lainnya untuk menghasilkan solusi inovatif yang dapat diterapkan secara praktis. Penelitian ini juga mengembangkan media berupa media smart box. Pengembangan dilaksanakan pada mata pelajaran PKN kelas 1 sekolah dasar. Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan media berupa media smart box pada materi Bhinneka Tunggal Ika. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah orang-orang dalam penelitian yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian atau orang-orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Jadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswa kelas 3 SD Negeri 1 Rejosari, sedangkan objek pada penelitian ini adalah partisipasi siswa pada materi Pancasila. Definisi operasional. Definisi operasional, variabel, subvariabel, indikator, dan alat ukur. Media yang berupa smartbox, media pembelajaran digunakan untuk pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika, menjawab pertanyaan guru, asesmen, mengajukan pertanyaan, observasi penilaian, mengerjakan tepat waktu tugas, dan aktif dalam diskusi kelompok. Menyampaikan pendapat, membuat catatan pembelajaran, memberikan umpan balik terhadap teman-teman atau guru. Yang selanjutnya yaitu teknik instrumen penelitian. Pada teknik dan instrumen pengumpulan data penelitian menggunakan asesmen formatif, di mana asesmen formatif merupakan penilaian yang dilakukan untuk memberikan informasi ataupun umpan balik kepada siswa maupun guru agar dapat memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen formatif dilakukan di awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, akhir pembelajaran, maupun sepanjang pembelajaran berlangsung. Asesmen digunakan untuk mengukur variabel Y atau mengukur partisipasi siswa di dalam kelas khususnya pada materi Pancasila. Klasifikasi skala prioritas, yaitu yang pertama selalu, skor 5, yang kedua sering, skor 4, yang ketiga kadang-kadang, skor 3, yang keempat hampir tidak pernah, skor 2, yang kelima tidak pernah, skor 1. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Peneliti menggunakan model pengembangan teknik tes karena pada model ini menekankan pada setiap komponen yang dimiliki harus saling berinteraksi satu sama lainnya dengan berkoordinasi sesuai dengan fase yang ada. Tujuannya untuk memudahkan dalam melakukan pengembangan media smartbox. Penelitian pengembangan ini menggunakan model tes
ini mempunyai 5 langkah, yaitu yang pertama tahap analisis, yang kedua tahap desain, yang ketiga tahap pengembangan produk, yang keempat tahap implementasi, yang kelima tahap evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami banyak salah, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.